Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana wa ja'alana wa asbahna minal muslimina wal mu'minina wal muwahhidin. Wa nas'allahu ta'ala lana at-taufiq was-sadad wa yaj'alana liqa'ana hadha liqa'an fillah wa ma'allah wa fillah biiznillah ta'ala. Fa ayol ikhwah nahnu fi hadal yaum biiznillah ta'ala sanuwasil dirasatana an ilmi lisaniyat wal ma'ajim atau ma yuqal semantik wa leksikologi. Fa insyaallah al-yawm nahnu jami'an sanastami' al-maqala allati sayulqiha al-ustad Yahya wal ustadzah Astri Wulan wa alaihima falyatafaddala wa arjukum an tanabbahu jayidan fi mulahadatikum wa ana haqiqatan nusajjil al-asma' alladhi indahu at-ta'liqat wal mulahadat lianna nahnu fi qismil magister hada nufaddil man yaqum bil ماذا نقول بالتعليقات والملاحظات لأن مجالنا ليس فقط مجال استماع ولكن أيضا مداخلات هذه مهم جدا وخاصة نحن في مرحلة الماجستير ولا بد علينا أن نتنبه مثل هذه الأمور. إذن ليس فقط أننا نستمع ولكن أيضا لابد عليك أن تبدي رأيك. هل أنت موافق أو لا توافق؟ وإذا لم توافق ماذا حجتك؟ نحن نؤتي الفرصة للجميع لإعطاء الرؤية وإعطاء الملاحظات لهذه المقالة التي سيلقيها الأخ يحيى والأخت أستري وعليهما فليتفضل مشكورا. فربما تفتح مع الشاشة لهذا أنا سأفتح لك multiplay. Halas akhi fadali fadal. Ya Syekh Abdurrahman, tafaddal la ba'sa. La anta turid yani tuqawi ismaka awalan. Habib muskilah ya Habib. Insyaallah saat insyaallah. Au qariban bi jambika mawjud. Insyaallah kata Gairu mawjud saat la saya. Masyaallah barakallahu Ma bisa. Allah yu'inuk insyaallah. Amin amin. Fadal ya Syekh Yahya. Au Asri anti turidina. Kaifa nukhrij PPT Ustaz? Anta tadkhul ya habibi, anta tadkhul fi share screen. Anta taftah fi share screen. Naam, thumma file tadok fi Windows. Anta tudhir awalan, thumma Microsoft OneDrive. Aina, thumma tughatti atau tagut yani. Aina akhtar Ustaz? Takhtar Dropbox buat Microsoft OneDrive. Semua mana? Drive box. Aina Ustaz? Microsoft rubama Microsoft. Dropbox, Microsoft OneDrive. Aw ana usaiduka. Ayo Ustaz. Syukran Ustaz.
Kelas? Ra'aitum? Ya akhi, hal ra'aita maqalah Yahya? Nah, Taib, fadal akhi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Naam ayuhal ikhwah wa al-mukarram Ustaz Hasan Al-Qudsi. Fi hadhihi al-fursah as-saminah nurid an nulqi al-muhadarah hawla an-nazariyah al-isyariyah wa an-nazariyah at-tasawwuriyah. Fa tashilan li wa tafhiman lana jami'an antiku Indonesiatan. Fadal. Baik, pada siang hari ini diberikan kepada kami ada 4 teori dalam memahami makna. Adapun 2 yang pertama akan saya bahas, kemudian 2 yang selanjutnya akan dibahas oleh Ustazah Astri Bulan. Nah, untuk teori dalam memahami makna yang pertama yang akan kita bahas adalah teori referensial atau nadhariyah isyariyah. Nah, nadhariyah isyariyah itu apa? Atau teori referensial itu apa? Sudah kita bisa tangkap maknanya dari penamaannya, referensi. Nah, yaitu satu jenis teori makna yang mengenali atau mengidentifikasi sebuah makna atau suatu ungkapan dengan apa yang diacunya, referensinya. Kemudian, next Ustaz. Yalihi. Jadi saya yang naki. Lanjut. Naik lagi enggak ini? Jadi ini teori referensial, yaitu kita bisa mengetahui sebuah makna jika ada referensinya atau bendanya yang diacu dari makna tersebut. Nah, ini ada segitiga makna. Dari segitiga dalam memunculkan sebuah makna, yaitu di sana ada simbol, kemudian ada konsep. Konsep itu apa yang ada di dalam benak kita. Kemudian ada referen. Referen itu acuannya atau bendanya. Nah, simbol ini ungkapannya. Jadi konsep dengan benda yang diacu itu saling berhubungan. Sementara benda dengan ungkapan itu digambarkan dengan garis putus-putus karena tidak langsung bersambung dengan hal itu. Kemudian maka dari itu kita harus menentukan atau ditentukan referen itu apa saja yang termasuk dengan referen atau rujukan. Referen adalah objek atau hal baik berupa peristiwa atau maupun fakta yang berada di dalam dunia
nyata manusia atau pengalaman manusia. Ada banyak jenis-jenis referensi atau rujukan. Yang pertama adalah objek, yaitu rujukan berupa benda yang nyata, yang dapat disentuh, diamati, seperti kursi, meja, dan sebagainya. Jadi ketika dalam benak kita tergambar atau melihat kursi, kemudian kita mengucapkan kata kursi, maka sudah bisa ditangkap maknanya, yaitu sebuah benda yang digunakan untuk duduk dan lain sebagainya. Meja juga demikian. Jadi ada bendanya, ada objek yang dituju. Kemudian yang kedua, menangkap sebuah makna menggunakan teori referensi adalah jenis referensi yang kedua adalah keadaan, yaitu rujukan yang bisa diamati tetapi tidak bisa disentuh. Bisa diamati tapi tidak bisa disentuh. Seperti azraq, yaitu warna biru. Ya, Ustaz? Abstrak berarti? Jadi sesuatu yang abstrak. Abstrak. Ya. Iya, Ustaz. Iya. Bisa diamati tapi tidak bisa disentuh. Abstrak. Kemudian selanjutnya rujukan yang selanjutnya adalah rujukan yang selanjutnya adalah Ayo, tertutup, Pak, nggak kelihatan. Perbuatan atau aksi. Gitu. Perbuatan atau aksi. Jadi rujukan yang berupa perbuatan merupakan sesuatu yang tidak dapat disentuh tapi dapat diamati. Seperti kita melihat adegan pembunuhan. Jadi perbuatan, menulis. Ketika ada orang menulis, kita kemudian mengucapkan menulis. Ketika ada orang makan, memasukkan sesuatu ke dalam mulut, maka kita mengatakan orang itu sedang makan. Nah, itu referensinya adalah atau rujukannya adalah berupa perbuatan. Kemudian abstrak, yaitu rujukan yang tidak bisa disentuh, tapi bisa diamati dari gejala-gejala yang nampak. Yaitu contohnya adalah asyaja'ah, yaitu berani. Jadi kita bisa mengatakan seorang itu berani ketika ada gejala-gejala yang nampak dari orang tersebut. Bukan orangnya yang kita bicarakan, tapi sifat asyaja'ahnya. Nah, karena jadi ini rujukannya rujukan abstrak, sesuatu yang tidak tampak, tapi gejala-gejalanya bisa kita lihat. Oleh karena itu, untuk teori referensial ini intinya adalah sebuah benda itu, sebuah kata itu harus mempunyai acuannya, harus mempunyai referensinya. Maka jika kita menerima bahwa makna sebuah ungkapan, ujaran adalah referennya, kalau kita ngomong kursi itu ya benda kursi itu, maka setidaknya kita harus terikat dengan pernyataan berikut. Jika sebuah ujaran mempunyai makna atau kata mempunyai makna, maka ujaran itu mempunyai referen. Kalau kita mengatakan masjid dan kita tahu makna masjid, maka masjid itu punya referen atau acuan. Mesti ada tergambar dalam bayangan kita sebuah masjid. Ada bendanya masjidnya itu. Jika dua ujaran, ungkapan mempunyai referen yang sama, maka ujaran itu mempunyai makna yang sama pula. Misalkan, ada orang itu memukul orang. Nah, orang yang pertama dan kedua
maknanya sama, tapi orangnya berbeda. Nah, begitu. Tapi bentuk bendanya sama, manusia. Apa saja yang benar dari referen sebuah ujaran adalah benar untuk maknanya. Itu adalah rumus dari teori atau kalimat yang harus kita setujui jika sebuah makna itu mempunyai atau acuan. Namun demikian, teori ini mempunyai beberapa kelemahan. Yang pertama, ada kata-kata yang tidak punya acuan atau referensi. Seperti la atau kata tidak. Orang bisa paham tapi tidak ada acuannya. Atau referensinya, atau bendanya. Lakinna, tetapi itu juga tidak ada bendanya, tapi kita paham. Kemudian benda-benda tahayul, hal-hal yang gaib juga kita tidak tahu referensi atau acuannya yang mana. Kemudian ada perbedaan antara makna dan acuan. Ada satu orang dipanggil dengan beberapa nama. Misalkan orang itu dipanggil ayah. Di satu waktu yang lain dia juga dipanggil kakek. Di satu waktu yang lain dia juga dipanggil oleh adiknya dengan sebutan kakak. Padahal satu orang, tapi mempunyai makna yang berbeda-beda. Nah, kemudian jumlah makna ada satu, tapi acuannya banyak. Misalkan dalam bahasa Arab ada kata ganti dhamir. Jadi maknanya satu, tapi acuannya bisa banyak. Bukumu, bukunya, buku mereka, dan lain sebagainya. Atau kata ganti dhamir. Kemudian sebuah acuan bisa lenyap, atau referensinya itu sudah tidak ada di bumi, sudah tidak ada di dunia. Tinggal maknanya saja. Seperti biasanya ini banyak situs-situs bersejarah. Hanya tinggal cerita, tapi barangnya sudah tidak ada. Seperti Istana Babilonia dan lain sebagainya yang mungkin bisa ikhwan dan akhwat sekalian bisa memberikan contoh yang lain. Nah, ini makna dari teori referensial. Intinya sebuah makna itu memiliki acuan atau referensinya. Kemudian yang selanjutnya adalah teori konseptual. Tasawwuriyah. Nah, juga kita bisa menyimpulkan dari namanya. Tasawwur adalah cara pandang atau pikiran. Masih dalam pikiran kita. Jadi makna suatu ungkapan adalah ide atau konsep yang dikaitkan dengan ungkapan itu dalam pikiran orang yang mengetahui ungkapan itu. Intinya, makna suatu ungkapan itu masih ada dalam benak kita. Tidak di dunia nyata. Tidak tergantung referensinya. Jadi masih ada di pikiran setiap orangnya. Teori konseptual mempunyai banyak nama. Satu ada teori ideasional, ide. Kemudian teori intensional, ada teori mentalistik, teori pemikiran. Jadi maknanya sama. Teori konseptual memiliki banyak nama. Intinya teori ini menekankan pada makna kata yang ada di dalam ide setiap orang. Mudahnya adalah ketika ada orang yang mengucapkan kata buku, misalnya, kemudian terbayang dalam benak Anda bentuk buku itu. Seperti yang kita lihat buku-buku yang ada itu. Tanpa menyertakan atribut seperti bukunya bagus, atau bukunya mahal, atau bukunya robek, dan lain sebagainya. Intinya tergambar dalam benak kita gambar sebuah buku, masih dalam gambar sebuah buku. Makanya dinamakan tasawwur. Tergambar dalam benak kita. Kemudian yang terakhir adalah kelemahan teori konseptual ini. Atau teori ideasional ini. Atau teori tasawwuriyah. Makna yang diajukan oleh teori konseptual bersifat tidak jelas. Karena konsep atau benak seseorang dapat berbeda-beda.
Seperti ketika saya menyebutkan segitiga, maka pemahaman setiap orang akan menjadi berbeda. Ada yang mengatakan ada yang akan berpikir segitiga sama kaki, ada yang mengatakan segitiga sama sisi dan lain sebagainya. Jadi kata segitiga itu dalam benak setiap orang bisa kemungkinan berbeda-beda. Kemudian ada beberapa ungkapan yang berbeda-beda, terkadang memiliki satu makna konseptual. Seperti ketika kita melihat anak kecil menendang-nendangkan kedua kakinya di tanah. Dalam benak setiap orang akan mengartikan berbeda-beda. Apakah dia sedang marah, ataukah dia sedang menginjak semut, atau dia sedang bermain-main, atau dia sedang kehausan, dan maka ini menjadi rancu maknanya dalam benak setiap orang yang melihatnya. Kemudian ada beberapa kata atau lafal yang memiliki makna konseptual yang sifatnya tidak jelas dan masih kontradiktif di kalangan manusia, terutama hal-hal yang metafisik namanya, kuntilanak dan lain sebagainya, seperti halnya teori referensial tadi. Jadi maknanya masih menjadi perdebatan di kalangan manusia karena teori konseptual ini makna itu ditentukan masih di dalam benak setiap orang. Nah, begitu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa memahamkan, diskusikan. Aku lu qouli hada wa astaghfirullah ala kulli nuqsanin wa nasta'fu minkum katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya akhi Al-Yahya, syukran lakum ala hadhihi al-maqalah. Yani maqalah mana naqul yani khafifah. Wa insyaallah sanutawwirha min khilal munaqashatina wa min khilal dirasatina al-yawm bi'iznillah ta'ala. Wa kama dzakara anifan ana hadhihi tariqah li ma'rifatil ma'na. Wa hunaka nadhariyat katsirah awradaha al-ulama fi hada as-sadad. Min dhalika ma yusamma bi teori referensia atau nadhariyah al-isyariyah. Wa kama dzakara anifan yani indama nahnu nurid an nafham makna al-kalimah atau makna al-ibarah fala budda hunaka al-marja' hatta yakunu muddabitan wa hatta yakunu muwaffiqan lil waqi'. Wa yabdu anna hada أو هذه النظرية يبدو أنه تابع لفلسفة positivistik ya. Jadi ini terlihat sekali ya, konsep teori referensial ini mengikuti filsafat positivistik yani asyai' al-mawjud amma ghair al-mawjud fa huwa ghair al-mawjud yani asyai' al-mawjud wa asyai' alladhi نحن نحس من خلال يعني مدى جهاز الحساس أو من خلال جهازنا نحن أما غير ذلك فهو غير موجود ولذلك آنفا من نقائصه أنه لا يستطيع أن نؤتي لنا الفكرة عن المعنى الغيبيات فمثلا معنى الملائكة أو الشياطين وما إلى غير ذلك ويبدو أن هذا أو صاحب هذا الرأي أنه لا يؤمن بوجود الإلهيات أو السمعيات مثل هذا. لماذا؟ لأنهم يعتمد معرفة المعنى على وجود الحقيقي في الواقع في الخارج الذهني. أما تيوري كونسبسوال هذا يعتمد على الذهني يعني ما وجد الإنسان في ذهنه من خلال الكلمات التي قد وردت إليه فالمعنى الموجود يعني موجود في الذهن فقط وقد لا يكون موجودا في الواقع. طبعا هناك نقائص لكل هذه النظريات ونفتح المجال الآن للمناقشة فربما هناك إضافة والملاحظات من قبل الإخوة فليتفضل مشكورا. تفضلوا. Bismillahirrahmanirrahim.
Mas Mo. Mas Mo jidan Ustaz, wadih. Lakin sod dhaif ya Habib, sod dhaif. La. Ayo. Ahsan bisa mah. Tadi kata Ustadz Yahya ada jenis-jenis referensi, salah satunya adalah referensi keadaan dan abstrak. Dan ada juga Ustadz tadi ngomong tentang keadaan itu seperti abstrak. Jadi perbedaan antara kedua referensi ini seperti apa Ustadz? Perbedaan yang lebih detailnya lagi maksudnya gitu. Tentang referensi keadaan dan referensi abstrak. Basyarah Ustaz, al-jawab. Fadal. Ayo, mungkin saya coba menjawab, walaupun mungkin belum sepenuhnya benar. Jadi untuk yang abstrak adalah yang tidak bisa disentuh, tapi bisa diamati dari gejala-gejalanya. Mungkin ini bisa tergolong adalah sifat, seperti marah, berani, sedih, nah seperti itu. Kalau cinta apa? Jadi tidak ada apa namanya? Cinta itu masuk apa? Tidak. Abstrak Ustaz. Masuk teori referensial berarti. Referensial, iya. Ama ana. Iya, itu betul. Ama ana rubama yadkhul fi kilaihima. Ahyanan yadkhul fi referensial wa ahyanan yadkhul fi tasawwuriyah. Misal insan alladhi lahu hub walakin qabla zawaj ada rubama referensial. La. وربما هذا تصورية فقط لكن بعد الزواج الحب بعد الزواج يدخل في رفرنسية فهمتم؟ konseptual يعني الحب معنى الحب قبل الزواج يدخل في نظرية تصورية فقط تصور لكن معنى الحب بعد الزواج يدخل في نظرية إشارية صحيح ولا لا؟ Aywa, sahih Ustaz. Ana astati anu wafik fi tasawuriyah Fat. Lakin in kana syariah ana lam wafik. Dan ini lam asul. Ya sahih. Anta miskin. Muskilah. Walakin saya tazawaj Ustaz fi Desember. Amin. Wanti aidon. Aduh, Roma itu. Wah, mau Ustaz Dahlani ya Nayir, Satya Nayir. Oh, Masya Allah. Ma'aman ya Habibi. Lah. Pak Acehi, Sat, Acehi. Sohibi, Sat. Acehi, Sohibi. Aceh. لا تنشر الفتاة. يا ليني لماذا أنت خلاص نعود مرة أخرى الموضوع يطير. نعم نعود موضوع. Ya Astri, anti turid antudif. Astri, nanti nambahin dong. Kan nanti nilainya sama Yahya toh, kamu nggak dapat nilai. Idan masih ada makalah lagi Ustaz untuk punyanya Saudara Astri. Oh, tapi makalah dulu berarti, makalah sendiri, dulu, Ustaz. kemudian nanti kita buka diskusi. Naam. Fadal ya Astri. Naam. Nanti awalan Ustaz. Al makalati naktafi huna thumma nasil ila Ustaz Astri. لا يا حبيبي بعدين نحن نفتح مجال للمناقشة. نحن الآن نستمع أولا إلى مقالة التي سيلقيها
أو ستلقيها أستاذة أسري. فضل يا أسري. أيوة يا أستاذ. الوقت بقي دقيقة واحدة أستاذ. طيب نجدد دائما. أيوة يا أستاذ. نعم. طيب نجدد.